Terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Sebelum saya mendengarkan bagaimana perspektif Ibu Kusnul, mendengar apa respon dari Mbak Irma, kita lihat beberapa peristiwa juga yang menunjukkan tadi aspirasi melalui seni mural dan lain-lain ataupun bahkan poster yang sempat terjadi beberapa peristiwa belakangan ini. Baik, aspirasi ini cukup tersebar ya di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi saya ingin dengar dulu bagaimana suara dari Bu Kusnul ya. Bu, kalau banyak aspirasi yang isinya curahan hati seperti ini ya, usaha juga dong, kritiknya harus ada solusinya kalau kata Mbak Irma tadi. Sebetulnya kalau mengkritik, kalau warga negara, rakyat mengkritik nggak perlu ada solusinya. Untuk apa kita biayai presiden dan menterinya dan staf-staf khususnya dan DPR untuk kemudian rakyat biasa harus memberikan solusi. Jadi kalau kita bicara tentang ini ada dua isu, Mbak. Oke. Tadi sudah Shirley sampaikan, Bu Irma dan Mbak Devi. Pertama isu mural itu sendiri, ya. Itu menurut saya satu tindakan tingkah laku politik di dalam mengkritik rezim itu luar biasa peacefulnya karena dia tidak menggunakan kekerasan di dalam konteks kekerasan fisik ya. Kalau kemudian menggunakan diksi-diksi ya itu adalah aspirasi dari warga. Itu satu. Dan menurut saya aspirasi warga mengkritik kepada pejabat itu harus diterima karena menjadi presiden itu sudah nggak punya lagi ya masalah pribadi. Jadi nggak bisa presiden mengatakan oh ini private, nggak ada. Pada saat Anda sudah dibayar untuk jadi presiden, duduk menjadi presiden, Anda sudah milik publik. Tapi kecuali presidennya cuti. Nah kalau cuti dia diberikan kepada wakil presidennya, itu di dalam sistemnya. Tapi presiden tidak pernah mengeluh pada pidato 16 Agustus mengatakan bahwa saya nggak masalah kritik dan segala macam, itu bisa disampaikan dalam pidato. Ya tapi kan itu statement presiden. Di dalam politik kan nggak cuma statement presiden, makanya pertanyaannya itu kemudian jadi isu yang kedua. Tapi sebelum yang isu kedua yang tadi aspirasi, itu paling tidak kalau Anda jadi penduduk, Anda membutuhkan perlindungan negara. Rezim yang berkuasa. Anda sebagai masyarakat, Anda membutuhkan yang namanya pelayanan. Tapi Anda sebagai warga negara, Anda boleh mengontrol pemerintah. Jadi kedaulatan rakyat itu as a citizens. Jadi ini adalah sah-sah saja di dalam konstitusi kalau kita bicara mural, bicara aspirasi warga negara. Ya, jadi demonstrasi, boycotting, bahkan ini street, ini kan bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya dari zaman nggak enak sudah ada bagaimana kreativitasnya warga negara Republik ini. Yang kedua tadi Mbak Devi, kita bicara demokrasi bukan cuma urusan mural. Kita bicara demokrasi paling tidak ada 3 indikator. Pertama adalah di dalam kompetisi secara periodik misalnya, itu excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan. Jadi aparatus negara di dalam menyelesaikan masalah sendiri, kenapa sih mesti harus, nah ini dia bekerja sendiri atau yang tadi katakan tanpa misalnya perintah dari presidennya, ya. Nah persoalannya kalau tidak dengan perintah presiden sebetulnya sistem berarti. Kalau sistem itu sudah bukan otoriter lagi, tapi demokrasi mengarah kepada totalitarian. Nah terus belum lagi kalau kita bicara partisipasi, ini bentuk-bentuk partisipasi warga. Jadi mural itu punya fungsi pendidikan politik, punya fungsi aspirasi menyampaikan pendapat ya di dalam konteks itu. Dan yang ketiga civil and political liberties. Kasus kilometer 56 orang dibunuh, kasus di Bawaslu, kasus ulama di penjara, kasus aktivis-aktivis juga di penjara. Ini juga bukan. Jadi kalau kita ngomongin demokrasi tidak hanya cuma ukurannya moral. Gitu ya. Jadi artinya kalau Ibu Kusnul lebih mengarahkan ada arah pembungkaman demokrasi gitu. Saya bukan cuma pembungkaman, saya sudah mestinya secara teoritik kita ini adalah transisi ke arah demokratisasi, demokrasi. Tapi yang terjadi justru setiap hari tingkah laku dari aktor-aktor politik sudah mengarah kepada transisi ke arah totaliter kalau sistemnya terlibat.
Oke. DPR tidak berfungsi, ya, sebagai mengontrol eksekutif, Oke. kemudian bagaimana pengadilan, bagaimana kemudian isu korupsi, isu nepotisme, banyak sekali, terutama di baik sebelum pandemi maupun di era pandemi ini. Itu jadi persoalan kita bersama. Totaliter jadinya.